sesuai dengan yang saya sudah lewati dan yang saya sudah kerjakan di PMM. Ya, meskipun baru di atas 10 aksi nyata yang sudah lolos kurasi oleh kementerian. Nanti sebentar saya tunjukkan juga video yang sudah dikurasi oleh kementerian. Ya, tips menyusun laporan aksi nyata. Jadi Bapak dan Ibu, setiap guru pasti memiliki yang namanya aksi nyata. Karena apa? Setiap hari itu adalah inspirasi baik bagi anak-anak juga bagi rekan sejawat atau guru di mana kita berada. Lalu apa sih sebenarnya aksi nyata itu? Jadi aksi nyata ini bentuk praktek pemahaman kita, ya, praktek pemahaman Bapak Ibu terhadap salah satu topik yang Bapak Ibu kerjakan di platform Merdeka Mengajar. Contoh kemarin kan yang pertama itu ada Merdeka Belajar, ya, Merdeka aksi nyata. Jadi sekali lagi aksi nyata ini adalah bentuk pemahaman Bapak dan Ibu terhadap persyaratan lulus validasi aksi nyata. Ya, nanti saya tunjukkan semua. Kemudian kita memiliki topik aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ di platform Merdeka Mengajar hampir 40. Jadi ini tahapannya. Jadi seleksi topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata. Kedua, divalidasi oleh tim kurator, validator, ya, oleh atau tim penilaian aksi nyata. Saya kali ini sebentar mendaftar. Kita cek validasi nanti sebentar. Kalau kita sudah lolos, berarti kita lulus, kita tembus sertifikat. Kalau tidak lulus, ada catatan-catatan perbaikan. Nanti saya tunjukkan juga saya punya PMM. Nah, alur untuk mendapatkan sertifikat, Bapak dan Ibu, good practice, ya, itu cara yang paling efisien dan efektif untuk saat sekarang ini untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan prosedur yang dapat diulang, di mana prosedur tersebut terbukti atau teruji. Terbukti dan terujinya kayak gimana? Ya, melalui penelitian kita, penelitian kita. Nah, best practice ini dapat diterapkan pada banyak hal, misalnya di organisasi, manajemen, di pendidikan. Terutama kita di bidang pendidikan, ya tentu bagi Bapak Ibu guru, yaitu di bidang pembelajaran. Kemudian best practice bisa menjadi karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik. Jadi best practice itu adalah pengalaman terbaik kita dalam hal pembelajaran di kelas, atau kalau kepala sekolah, pengalaman terbaik sejak menjadi kepala sekolah itu dan membawa sekolah itu ke arah perubahan yang lebih baik. Tapi kalau sekolahnya begitu-begitu saja, ya itu berarti tidak ada best practice, tidak ada praktik baik, begitu. Ya, itu. Nah, sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Kalau pembelajarannya kita monoton terus itu saja, berarti tidak ada best practice yang kita lakukan, tidak ada inovasi baru yang kita lakukan. Tetapi kalau setiap hari ada perubahan, ada inovasi pembelajaran, itulah yang disebut dengan pengalaman terbaik pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Ya, artinya dalam menyelesaikan permasalahan. Kemarin di aksi nyata ada situasi, ada masalah. Masalah apa yang dihadapi oleh guru? Untuk mampu memperbaiki harus melalui karya tulis. Nah, praktik terbaik tadi dalam bahasa Indonesia disebut praktik terbaik, kalau bahasa Inggris best practice. Ya, lebih kerennya kalau di lomba-lomba tingkat nasional jarang kita mengenal praktik baik, tapi biasanya best practice begitu. Kemudian praktik terbaik ini tadi sudah juga saya skip saja. Nah, standarnya praktik baik itu seperti apa? Ya, praktik baik sering melibatkan standar proses dan prosedur. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu yang paling ditekankan, ya, paling ditekankan. Kalau penelitian tindakan kelas kan siklus 1, siklus 2, begitu. Nah, tetapi ini praktik baik sangat sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana, terutama
bagaimana kita menjawab masalah yang ada di karena saya tahu persis guru tamu ini kemarin saya sempat yang bawa anak-anak praktek PKN. Dia jelaskan begini, mereka di sana di Kupang, mereka sudah kurikulum mereka belajar di SMK 2 di Kupang. Dari Dudi sudah mengundang saya, kemudian mereka terlibat mengajar begitu. Ya. Mengajar praktik angkatan depan bersama Apakah Alex dan Bill. guru tamu ini sudah ada MOU di Budita atau kita bebas? Kalau menurut saya harus ada MOU dulu. Kenapa? Harus sinkronisasi dulu materi yang ada di sekolah dengan di Dudi, harus nyambung gitu. Takutnya kita undang Dudinya, baru yang mereka ajarkan nanti di lapangan itu berseberangan yang diajarkan di sekolah gitu Pak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkin ada hal yang saya juga terkait dengan biodata saya. saya lihat informasi harus ini SMK itu harus wajib yang namanya kunjungan iduka untuk memperlihat alat atau ada di SMK itu yang belum ada begitu, supaya mereka bisa mengenal alat-alat. Kalau di kelas 10 itu kan sebatas perkenalan dan cara penggunaan alat saja untuk di kelas 10. Bagaimana kalau alat yang di sekolah itu belum ada, belum fasilitasi begitu. Apakah bisa begitu diprogramkan atau bagaimana? Terima kasih saya kembali. Mengundang saya, kemudian di guru penggerak ya saya. Terima kasih Bapak siapa tadi bersama Ibu Pak Ferdi. Ya, tapi secara daring. Baik, terima kasih. Saya pikir keterlibatan guru tamu ini atau instruktur padat sekali ya di sekolah saya sendiri juga padat kan awal-awal itu mau ke SMK minggu yang lalu kita bersurat saja tidak ada dokumen surat di permohonan boleh. Saya dulu waktu di SMK Mamboro sampai undang dinas PDKM untuk baik. ngajar di sana. Mungkin sekilas perkenalan saya, mereka datang ngajar. mungkin ada hal yang mau di apa kali udah sana di kita lanjut ya. Boleh. Baik, sebelum kita sampai datang itu belum ada MOU. aklimatisasi diri. Tidak mesti, tapi sebaiknya sekolah tetap mengundang instruktur itu tidak ada supaya ada yang tadi yang kita bilang itu MOA, Memorandum of Agreement, tentang kesepahaman kesepanjang. Sampai nanti kita undang instruktur yang lain, ya honornya tidak cukup yang kita kasih, ya di belakang kurang bagus. Tetapi kalau sudah ada MOU, sudah ada deal-dealannya kita dengan iduka itu, no? Jadi tidak ada masalah sama kemudian karena sudah melalui MOU. Tidak masalah kalau kita mau merintis belum MOU, tidak apa-apa. Ya. Kayak kami sekarang Undana yang SMK Bakul Universitas baru mau MOU, tapi sudah kita sepakat anak-anak nanti PKN itu yang lalu. Sekarang kemudian tadi malam sampai terakhir saya baru bersurat juga, antar surat juga tadi malam di perusahaan roti sana di Kawalan. Baik di Beta. Mungkin sekilas orang Pak Andi katanya sudah perkenalan saya kasih surat saya mungkin ada hal yang mau diingatkan terkait yang mau nanti datang sekolah ada datang di sini dia tertentu tuh. Kita lanjut ya. Pas. Boleh. Baik, sebelum kita tugas saya sudah selesai dari malam aklimatisasi diri kita ya. Nah, kunjungan industri ini wajib Bapak. Dalam hal ini SMK bagaimana adil dan tidak adil peralatan kita dikasih nanti kita belajar kita ajar anak-anak di tahu di depan wajib harus diprogram. turun
yang minimal setahun sekali atau 2 tahun sekali mengajar oleh untuk narasumber berbagi praktik. Baik, terima kasih ada SMK Masih ada Ibu Nur, silakan sudah mengundang saya. Kemudian di guru penggerak ya saya mengajar praktik angkatan 4 bersama Ibu Alex dan Bill. Ya, tapi secara daring. Ya, minggu depan saya diundang ke sana rupanya. Tapi mudah-mudahan ada waktu karena ini padat sekali saya. Di sekolah saya sendiri juga padat. Baru turun wakil humas seminggu yang lalu. Sekarang di kurikulum lagi Pak Vitalis taruh, jadi berat juga ini. Oke, baik. Mungkin sekilas perkenalan saya. Mungkin ada hal. Baik, terima kasih dalam rangka SMKK pusat lanjut ya. Tergantung kesiapan anggaran dari sekolah. Kalau mau setiap jurusan ada 50 jam per semester boleh. Kalau mau per sekolah minimal 1 jurusan dulu 1 tahun boleh. Yang penting dia umum, itu tidak masalah. Artinya yang penting ada kesiapan anggaran di sekolah itu. Dan terima kasih juga SMK juga sudah. Jadi tergantung fleksibilitas anggaran yang saya. Kemudian sekolah kita. Di guru penggerak. Ya, kalau kita mau 50 mengajar boleh. Angkatan 4 bersama kita mau juga semua jurusan ada. Nanti dihitung supaya pas 50 JP. Biasanya selama ini kalau kita menemui anak kalau dia tidak tuntas kita hukum dia anak-anak. Nah dalam kontrol guru Bapak Ibu ada beberapa posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai penasihat sesama. Nah, bagaimana guru sebagai penghukum dan menghukum anak akibat dari sanksi. Tetapi yang paling utama lima kontrol guru itu guru sebagai pengajar. Bagaimana guru itu mengajar spesialis, guru sehingga persoalan. Ketika kita sudah selesai ada di kelas. Nah ini yang menjadi waktu kami mengambil kuliah akta dulu kan kita ada yang namanya SIM, surat izin mengajar. Jadi kita kuliah akta di SMP Kristen Waikabuba. Dan saya bersyukur kemarin ketika di komunikasi untuk bisa. Baik Bapak dan Ibu, saya pikir kurikulum Merdeka Belajar kemarin sudah disampaikan banyak ya, sudah dan Bapak Ibu. Jadi pemerintah